Surabaya Mengaji. Yuk, dukung dakwah Surabaya Mengaji. Salurkan harta terbaik Anda untuk operasional dakwah. Mengajarkan keikhlasan agar hamba Allah SWT adalah manusia-manusia yang ikhlas, menjadi manusia ikhlas yang mentauhidkan Allah SWT, yang tidak mempersekutukan Allah SWT. Itu saja yang diajarkan oleh atau yang Allah SWT mengutus Rasul, mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah SWT. Sebenarnya firman Allah SWT, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummah." Walaqad ba'atsna fi kulli ummah. Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul. Ani ibudullah wajtanibut taghut. Berimanlah kepada Allah dan jauhlah sembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Ada yang beriman, ada yang kufur pula dengan dakwah Rasulullah SAW. Dan kita dapati manusia-manusia yang beriman kepada Rasulullah SAW adalah manusia-manusia yang dipilih oleh Allah SWT. Innallaha nadhara fi qulubil ibad. Sesungguhnya Allah melihat hati manusia di zaman Rasulullah SAW. Fawajada qalba Muhammadin. Allah mendapati hati Nabi Muhammad SAW. Khaira qulubil ibad. Sebaik-baik hati manusia. Maka Allah SWT memilihnya, mengutus Nabi Muhammad SAW membawa risalahnya, menyampaikan risalahnya. Kemudian setelah melihat hati Nabi Muhammad SAW, Allah SWT melihat hati manusia setelah Nabi Muhammad. Dipilihlah hati sahabat Rasulullah Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali dan sahabat-sahabat yang lainnya. Dipilihlah hati-hati manusia yang terbaik dan diberikan hidayah oleh Allah SWT. Dan kita mohon kepada Allah SWT di tahun 1445 Hijriah ini, di bulan Rabiul Awal ini, kita termasuk manusia-manusia yang Allah melihat hati kita ini baik, diberikan petunjuk hidayah Islam. Kita dipilih oleh Allah SWT. Sedangkan di sana terdapat manusia-manusia yang tidak diberi petunjuk kepada Islam. Maka kita bersyukur kepada Allah SWT atas nikmat yang besar ini. Kemudian pada pertemuan kita kali ini, sebagaimana biasa, saya akan menyampaikan hadis-hadis Rasulullah SAW maupun ayat-ayat Quranul Karim berkaitan dengan sejarah Rasulullah dan para sahabatnya. Kita mengenang sejarah Nabi, sejarah para sahabat Rasulullah SAW melalui hadis-hadis Rasulullah SAW yang kita baca. Dan kita akan membaca sebuah hadis Rasulullah SAW tentang pedang daripada Khalid bin Walid. Hadis ini dalam kitab Sahih Al-Bukhari, hadis nomor 4265, di mana Khalid bin Walid berkata, "Laqad qata'at fi yadi yawma Mu'tah tis'atu asyab." Seorang tabi'in, Qais bin Abi Hazim, mendengar Khalid bin Walid radhiyallahu anhu berkata, sungguh
pada saat perang Mu'tah, 9 pedangku terputus. Fama baqiya fi yadi illa safihatu yamaniyah. Tinggal tersisa pedang yang terbuat dari Yaman. Kita membaca penjelasan hadis ini. Kana Khalid bin Walid radhiyallahu anhu min fursani as-sahaba asy-syuja'an, di antara para sahabat-sahabat pemberani itu adalah Khalid bin Walid, seorang yang terkenal pemberani, ahli dalam bertempur. Dan jika kita membaca sejarah Nabi, kita dapati bangsa Arab adalah bangsa yang senang bertempur, berperang. Saat itu, di mana suku Ansor atau kaum Ansor, ya, dari suku Aus dan Khazraj, itu berperang berpuluh-puluh tahun sebelum datang Rasulullah SAW. Kemudian Allah memberikan petunjuk kepada mereka, kepada Islam. Allah memberi petunjuk mereka kepada iman. Mereka bersatu dalam keimanan. Khalid bin Walid radhiyallahu anhu, seorang sahabat Rasulullah SAW, yang mana Rasulullah SAW menamai Khalid bin Walid adalah Saifullah al-Maslul, pedang Allah yang terhunus. Wa samahu Nabi sallallahu alaihi wasallam Saifullah al-Maslul. Mengapa dinamakan dengan pedang Allah yang terhunus Khalid bin Walid ini? Karena sahabat Khalid bin Walid radhiyallahu anhu ini seorang yang memiliki kekuatan luar biasa. Sahabat Rasulullah SAW yang memiliki kekuatan luar biasa. Liquwwatihi wa bazalatihi wa difa'ihi anil Islam. Dan memiliki kekuatannya itu dipergunakan untuk membela Islam. Maka jadikanlah kekuatan yang Allah berikan kepada kita untuk membela Islam. Sebenarnya Khalid bin Walid radhiyallahu anhu yang dijuluki oleh Rasulullah SAW sebagai Saifullah al-Maslul, pedang Allah yang terhunus. Apa yang kita miliki untuk membela Islam ini? Pedang, kekuatan, harta, jiwa, ilmu. Pergunakanlah untuk membela Islam, agar kita termasuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah manusia-manusia yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Khalid bin Walid sebelumnya adalah tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, memerangi Allah dan Rasulnya. Di dalam perang Uhud, dia memimpin bagian kanan daripada pasukan musyrikin dan berhasil membuat tipuan yang menyebabkan pasukan kaum muslimin yang berada di atas bukit, sekarang namanya Jabal Rumah, bukit para pemanah, mereka turun dari bukit itu. Padahal Rasulullah memerintahkan kepada mereka untuk tetap tinggal di bukit itu. Mereka turun karena melihat harta-harta yang ditinggal di medan pertempuran sebagai siasat dari Khalid bin Walid untuk mengelabui kaum muslimin saat itu. Dan akhirnya kaum muslimin terbunuh. 70 orang sahabat Rasulullah SAW. Terkenal sebagai pemimpin, sebagai Saifullah, pedang Allah al-Maslul, karena memiliki kekuatan untuk membela Islam.
Wa bihadzal hadits yahki Khalid bin Walid radhiyallahu anhu annahu qad takassarat wa tahattamat bi yadihi yauma Mu'tah tis'atu asya. Pada hadis ini Khalid bin Walid menceritakan, mengisahkan saat perang Mu'tah 9 pedang patah. Apa yang menunjukkan 9 pedang patah yang dibawa oleh Khalid bin Walid ini? Apa yang dari kisah ini? 9 pedang patah menunjukkan bagaimana sengitnya, dahsyatnya pertempuran saat itu. Bagaimana dahsyatnya kekuatan musuh dan kekuatan kaum muslimin saat itu, sampai mematahkan 9 pedang, bertempur 9 pedang patah. Menunjukkan betapa kuatnya, beraninya sahabat Khalid bin Walid ini. Wa bihadzal hadits yahki Khalid bin Walid radhiyallahu anhu annahu qad takassara tahattamat bi yadi yauma Mu'tah tis'atu asya wa dhalika min quwwati ba'sihi wa shiddatihi fil qital. Fama thabatat bi yadihi radhiyallahu anhu illa safihah yamaniyah. Hanya tersisa 1 pedang yang terbuat dari, atau yang dibuat dari negara Yaman saat itu. Maka kisah ini menunjukkan betapa dahsyatnya peperangan yang terjadi pada saat itu. Perang Mu'tah adalah terjadi pada tahun 8 Hijriah. Wa yaumu Mu'tah kana sanata 8 minal hijrah. 8 Hijriah. Mulai perang Badar tahun 2 Hijriah. Kemudian setelah itu perang Uhud 3 Hijriah dan seterusnya. Terus setiap tahun, hampir setiap tahun kaum muslimin berjihad membela Islam. Dan ini mengajar kepada kita bagaimana kekuatan keimanan yang dimiliki oleh kaum muslimin. Mereka dari sisi bekal dan senjata kalah, namun mereka memiliki kekuatan iman. Dalam perang Badar kaum muslimin mendapatkan kemenangan 300 lawan 1000. Dalam perang Uhud kaum muslimin terluka karena bermaksiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Itulah hari-hari yang kami perjalankan kepada manusia. Maka seorang mukmin hendaknya tidak berputus asa dari musibah yang menimpanya. Sebagaimana para sahabat Rasulullah SAW dalam perang Uhud terluka, 70 mereka meninggal sebagai syuhada. Namun Allah berfirman, wala tahinu wala tahzanu wa antum a'launa in kuntum mu'minin. Janganlah kalian lemah, janganlah kalian sedih. Kalian adalah orang-orang yang beriman, kalian lebih tinggi. Wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kamu lebih tinggi jika kalian orang beriman, kalian lebih tinggi. Iyamsaskum korhun faqad massal qaum korhun mislu. Mereka terluka, kalian juga terluka. Jika kalian terluka, mereka juga terluka. Inilah yang ayat-ayat yang hendaknya memompa keimanan kita. Hendaknya kita berusaha mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita mengerti
bahwasanya para sahabat Rasulullah SAW dulu itu mereka berjuang membawa keimanan dalam hatinya. Kemudian dalam perang Mu'tah ini yang terjadi pada tahun 8 Hijriah, Rasulullah SAW memberikan ar-rayah, bendera, di Zaid bin Harithah. Bendera itu diberikan kepada Zaid bin Harithah. Waqal, dan Rasulullah SAW bersabda, in kutil, jika Zaid bin Harithah meninggal, fa amirukum Ja'far bin Abi Thalib, pemimpin kalian adalah Ja'far bin Abi Thalib. Wa in kutil Ja'far, jika Ja'far terbunuh, fa amirukum Abdullah bin Rawaha, Abdullah bin Rawaha, jika mereka terbunuh semuanya, bagaimana? Inilah terjadi. Pemegang bendera pertama Zaid bin Harithah terbunuh. Pemegang bendera kedua Ja'far bin Abi Thalib terbunuh. Pemegang bendera ketiga Abdullah bin Rawaha terbunuh. Fastushhida thalathah. Lalu bagaimana terjadi? Karena bendera ini amanah dari Rasulullah SAW untuk diberikan sebagai pemimpin saat itu. Maka Khalid bin Walid pun setelah melihat ketiganya terbunuh, Khalid bin Walid mengambil bendera tersebut, memegangnya, wajtama'u alaihi, dan kaum muslimin pun bersatu di bawah kepemimpinan Khalid bin Walid. Wa ta'ammara 'alal jais, fa fataha Allahu alaihi, Allah pun memberikan kemenangan. Kemudian berapa jumlah kaum muslimin saat itu dalam peperangan Mu'tah ini? Wa kana iddatul muslimin 3,000. Wa iddatul kafirin 200,000 Romawi melawan 30,000 kaum muslimin. Berapa kali lipat? 7 atau 6 kali lipat, ya. Secara perhitungan matematik kalah, ya. 30,000 lawan 200,000. 100,000 minar Rum, 100,000 dari musuh orang-orang kafir itu, 100,000 dari bangsa Romawi, 100,000-nya lagi orang-orang Nasoro. Wa 100,000 min Nasoro, dari orang-orang Arab, tapi orang Arab yang Kristen, yang Nasoro, ya, Nasrani. Walam yuqtal minal muslimin yauma idzin illa 12 rajulan. 30,000 lawan 200,000 itu yang terbunuh dari kalangan muslimin hanya cuma 12 orang saja. Wa kana sababu hadil ghazwa, peperangan ini terjadi karena anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam ba'atha Al-Haris bin Umar Al-Asdiya, yaitu Rasulullah mengutus Al-Haris bin Umair ila Maliki Busra bikita, membawa surat. Namun yang terjadi adalah famasakahu warabatahu, utusan Rasulullah ini ditangkap padahal membawa surat. Sedangkan adat istiadat atau kebiasaan utusan itu, delegasi itu tidak boleh dibunuh. Namun sahabat Rasulullah SAW ini dibunuh. Maka Rasulullah SAW mengutus pasukan untuk memerangi orang-orang kufar
yang telah membunuh sahabat Rasulullah SAW yang diutus oleh Rasulullah SAW. Ini kisah ya yang terjadi 1400 tahun yang lalu. Bagaimana Rasulullah mengutus pasukan memerangi bangsa Romawi, memerangi orang-orang Nasoro. Jumlahnya tidak tanggung-tanggung. Mereka ratusan ribu, kaum muslimin hanya puluhan ribu. Menunjukkan bahwasanya para sahabat Rasulullah SAW adalah manusia-manusia yang mengerti bahwasanya Islam adalah tertanam dalam kalimat tauhid la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yaitu menyatakan tauhid. Aku bersaksi bahwa tiada sembahan yang berhak disembah Allah, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Bersaksi telah mentauhidkan Allah, mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diutus oleh Rasulullah para sahabat. Kemana? Enak-enakan? Tidak enak-enakan. Pergi dari Madinah menuju ke negeri Jordania saat ini. Jauh sekali. Untuk apa? Untuk bertempur. Mereka tahu konsekuensi dari kalimat tauhid la ilaha illallah adalah taat kepada Allah, kemudian taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah yaghfir lakum. Jika kalian mencintai Allah, ikutilah aku, itu Rasulullah SAW. Allah akan mencintai kalian. Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Yaghfir lakum dzunubakum. Kita demikian juga. Kita harus tahu konsekuensi atau tatkala kita menyatakan asyhadu an la ilaha illallah, tatkala kita menyatakan asyhadu anna Rasulullah, konsekuensinya adalah kita harus taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah SAW. Walaupun nggak enak, iya nggak enak. Walaupun nggak enak, tetap harus sabar. Sebenarnya para sahabat Rasulullah SAW, para sahabat Rasulullah SAW, Allah dan Rasulnya perintahkan, berhijrahlah kalian dari Mekah ke Madinah. Apa enak? Hijrah meninggalkan harta, meninggalkan keluarga, pergi meninggalkan harta keluarga, sesuatu yang gak enak. Harta, keluarga, itu fitrah manusia, itu cinta kepada harta itu. Sehingga Nabi Allah SWT, zayyana lin-nas hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatir al muqantara min adh-dhahabi wal fidda wal khayl al musawwamah. Zayyana lin-nas, dijadikan indah pada manusia. Hubbus syahawat, kecintaan kepada keluarga. Syahwatnya kepada keluarga. Kepada hal-hal yang ini ya, di antaranya anak-anak ya, minan nisa wal banina wal qanatiril muqantara, harta minadh dhahabi wal fidda, harta dari emas dan perak, wal khailil musawwati, dan kuda-kuda ya, binatang-binatang ternak. Allah SWT jadikan manusia itu cinta kepada dunia ya. Namun Rasulullah memerintahkan kepada mereka agar mereka meninggalkan apa yang mereka cintai. Untuk apa? Agama Allah, untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Mereka tinggalkan. Padahal mereka cinta kepada apa yang mereka inginkan. Mereka berperang di jalan Allah. Mereka enak di rumah, ada istri, ada anak, namun tetap berangkat melawan orang-orang Romawi, Nasoro. Padahal dunia ini, syahwat ini, sebagaimana Allah zuyyina lin-nas hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantara minadh dhahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth. Harta dunia ini
emas peraknya, anak, istri, semuanya hati itu senang, namun mereka tinggalkan. Untuk apa? Untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini mengajarkan kepada kita ya, tatkala kita beramal soleh, tatkala kita sudah mengungkapkan asyhadu an la ilaha illallah, tatkala kita sudah mengungkapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka kita harus berikan mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kita diperintahkan untuk mencintai Rasulullah SAW. Kita buktikan dengan mengikuti ajaran Rasulullah dalam masalah akidah, ya, tauhid, dalam masalah sunnah Nabi, mengikuti hadis-hadis Nabi, menjauhi kebid'ahan. Itu yang harus kita lakukan. Ya Ustaz, bagaimana kalau kita bentuk cinta ini kita ungkapkan dengan melaksanakan hal-hal yang tidak ada ajarannya dari Rasulullah SAW. Misalnya kita anggap 12 Rabiul Awal sebagai kelahiran Nabi. Kita di situ kita merayakan Ustaz, ya, salawat-salawat yang tidak ada contohnya dari Nabi, hal-hal yang tidak ada contoh dari Nabi, untuk merayakan Maulid Nabi. Kita bertanya, apakah Nabi melakukannya? Tidak, Ustaz. Para sahabat Nabi tidak juga, Ustaz. Tabi'in, murid-muridnya para sahabat tidak juga melakukan. Tabi'ut tabi'in tidak juga. Atas dasar apa Anda mengikuti merayakan Maulid Nabi kalau gitu? Ya karena manusia banyak melakukan itu, Ustaz. Nah, disinilah kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Addu 'alaiha bin nawajid, peganglah sunnah Rasulullah dengan gigi geraham, dengan kuat. Diuji Allah dengan datangnya ajaran-ajaran halal yang salah. Adakah contohnya? Tidak ada, tinggalkan. Kuatkanlah hatimu untuk tidak ikut. Peganglah sunnah Rasulullah SAW. Karena bukankah kalian ingin atau mencari ridha Allah Subhanahu wa taala? Allah Ta'ala berfirman, wa minan nas, di antara manusia, may yasri nafsahu bidgha mardatillah, ada yang menjual dirinya untuk apa? Ibtigha mardatillah, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ra'ufum bil ibad, Allah Maha penyayang, pengasih kepada hamba-hambanya. Wa ba'dun nas yabi'u nafsahu, sebagian manusia menjual dirinya, talaban, mencari liridallah anhu, mencari ridha Allah SWT. Dia menjual dirinya dengan melaksanakan ketaatan, taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, yaitu seperti tadi sahabat Nabi diperintah untuk berhijrah. Para sahabat Nabi pun berhijrah dari Mekah ke Madinah, tidak bawa apa-apa. Ada yang naik unta, ada yang berjalan kaki. Mil jihad fisabilillah. Para sahabat menjual dirinya dengan jihad fisabilillah. Wal tizam taati, menekuni ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi menjual diri itu dengan bentuk apa, Bu? Bil jihad, ya. Berjuang membela agama. Ustaz, bagaimana bentuk berjihad fisabilillah? Pertama adalah tundukkan hati kita ini untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati kita ini berjihad melawan jiwa kita agar tidak menyimpang dari perintah-perintah Allah, agar kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Setelah hati kita, jiwa kita, musuh yang ada dalam diri ini ditaklukkan, baru kemudian berjuang membela Islam. Kemudian untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran kita bisa ambil ya dari bagaimana para sahabat dahulu itu diperintah untuk pergi jauh sekali, sejauh 800 km ya, Mekah, dari Madinah ke Jordan.
Mereka perginya bukan untuk piknik, berperang. Mereka mau. Walaupun mereka meninggalkan istri, anak, harta, karena mereka adalah wa min nasi may yashri nafsahu batigha mardatillah. Surah Al-Baqarah ayat 7. Mereka menjual dirinya untuk mencari ridha Allah dengan berjihad di jalan Allah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dimampukan seperti itu, Bu ya. Kita diperintahkan Rasulullah SAW untuk menuntut ilmu, belajar. Duh, apakah Nabi kita, Nabi Muhammad SAW memerintahkan kita belajar? Kalau saya belajar, Ustaz, nanti saya ninggalkan keluarga, ninggalkan ini, ninggalkan itu. Seperti mahasiswa kita ya, mahasiswa STA Ali bin Abi Thalib Surabaya. Meninggalkan keluarganya, meninggalkan hal yang dicintainya, dalam rangka mengikuti sabda Nabi untuk menuntut ilmu. Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan al jannah. Barang siapa menuntut ilmu, menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, Allah akan mudahkan baginya jalan surga. Man kharaja fi talab al-ilm fa huwa fi sabilillah hatta yarji'. Barang siapa keluar menuntut ilmu, dia adalah jalan Allah sampai dia pulang. Dia berada di jalan Allah. Seperti ibu-ibu ini, ibu-ibu hadir dalam pengajian saat ini. Ingat hadis Rasulullah SAW, di mana Rasulullah SAW bersabda, man ghada ila masjidin. Barang siapa pergi ke masjid, la yuridu illa an yata'allama khairan aw yu'allima. Dia tidak pergi ke masjid itu melainkan untuk apa? Belajar kebaikan. Apa, Bu? Belajar kebaikan atau mengajarkannya, mengajar kebaikan. Maka apa pahalanya? Kana lahu ka ajri hajin taman hajjatuhu. Maka dia mendapatkan pahala haji, dan hajinya haji yang sempurna, mabrur. Kita ini pengen haji, Bu, misalnya. Ustaz, nggak ada dana, Ustaz. Seandainya ada dana juga sulit. Sudah sulit, sudah nggak kuat lagi dan sebagainya. Maka hadis ini adalah rahmat Allah kepada kaum muslimin yang tidak bisa pergi menunaikan haji. Mereka datang ke masjid, tujuannya adalah untuk belajar atau mengajar kebaikan. Maka dia akan mendapatkan pahala haji yang mabrur, yang diampuni Allah SWT. Bukankah seorang menunaikan haji itu karena ingin mendapatkan ampunan tujuannya? Bukan untuk tujuannya untuk mendapatkan gelar haji, oh dia sudah haji, bukan. Tapi tujuannya adalah untuk mendapatkan ampunan dari Allah. Dan ampunan dari Allah SWT itu banyak. Amal-amalan yang menyebabkan seorang muslim mendapatkan ampunan dari Allah banyak. Di antara adalah pahala seperti haji adalah menuntut ilmu di masjid. Jadi kalau ibu-ibu setiap Kamis sore datang ke masjid ini, ingat hadis ini ya, barang siapa pergi ke suatu masjid, dia tidak ke masjid itu melainkan untuk belajar kebaikan atau mengajarkannya, maka pahalanya seperti pahala seorang yang menunaikan haji atau sempurna hajinya, taman hajjatuh. Itulah para sahabat Rasulullah SAW ya, yang kita membaca dapat pelajaran dari hadis-hadis Rasulullah SAW. Mereka adalah manusia-manusia yang taat kepada Rasulullah SAW. Kita membaca ya kisah bagaimana sahabat-sahabat terdahulu tatkala mereka hadir dalam majlis ilmu Rasulullah SAW. Kita membaca sebuah hadis dalam Sahih Abu Dawud ya, hadis nomor 4607. Adaina al-Irbad bin Sariyah. Kami pernah mendatangi Al-Irbad bin Sariyah. Yaitu periwayat dari sini Abdurrahman bin Amr
As-Sulami wa Hujr bin Hujr tabi'in mendatangi sahabat Irbad bin Sariyah. Adaina al-Irbad bin Sariyah, kami mendatangi Irbad bin Sariyah. Ay ji'na ilaihi. Wa huwa al-Irbad bin Sariyah mimman nazala fihi, adalah sahabat Rasulullah SAW yang mana diturunkan ayat ini kepada sahabat, di antara sahabat yang ayat ini turun berkaitan dengan sahabat seperti Al-Irbad bin Sariyah. Ayat apa itu? Surat At-Taubah ayat 92. Surat At-Taubah ayat 92. Wala 'alal ladina idza ma atauka litahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum alaihi. Dalam perang Tabuk, Rasulullah SAW memerintahkan sahabat untuk pergi berperang tahun 9 Hijriah. Dan saat itu sangat panas dan perbegalan tidak seperti biasanya. Jumlah kaum muslimin sangat banyak. Banyak yang tidak mendapatkan, tidak memiliki kendaraan. Maka ayat ini turun, surat At-Taubah ayat 92. Menjelaskan tidak ada dosa kepada mereka, para sahabat Rasul yang tidak punya perbekalan untuk pergi. Mereka ingin ikut berperang dalam perang Tabuk itu. Mereka ingin taat kepada Allah dan Rasulnya, tapi mereka meneteskan air mata karena mereka tidak punya uang. Jadi yang tidak punya uang itu bukan hanya kita saja, Bu, ya. Para sahabat Rasulullah SAW, mereka banyak yang tidak punya uang. Manusia-manusia yang disebutkan kuntum khaira ummah, kalian adalah umat yang terbaik yang pernah ditampilkan untuk manusia. Ukhrijal linnas, kuntum khaira ummah ukhrijal linnas. Tidak punya uang. Manusia yang Allah sebutkan radhiyallahu anhum wa radu'an, Allah ridha kepada mereka dan mereka meridha kepada Allah. Mereka diuji oleh Allah dengan tidak punya uang, termasuk di antara sahabat Al-Irbad bin Sariyah. Maka Allah berfirman, wala 'alal ladina idza ma atauka, dan tidak ada dosa bagi para sahabat yang mendatangi kamu Muhammad, litahmilahum, agar engkau bisa menyediakan membawa mereka ke perang Tabuk. Kulta, engkau mengatakan wahai Muhammad kepada mereka, la ajidu ma ahmilukum alaihi, aku tidak ada kendaraan, tidak ada dana untuk membeli kendaraan untuk kalian. Ai la ajidu wa la amliku minal marakib minal faras wal ibil wa nahwiha al muaddah lil jihad. Aku tidak memiliki kendaraan kuda, unta, semisalnya yang dipersiapkan untuk jihad, untuk berangkat berjihad, untuk digunakan berjihad. Aku tidak memiliki kendaraan. Li'adiyahu lakum litujahidu 'alaiha. Yang aku pergunakan kendaraan itu, aku berikan kepada kalian. Aku tidak memiliki kendaraan yang aku berikan kepada kalian agar kalian bisa berjihad. Tidak punya. Nah, sahabat Al-Irbad bin Sariyah ini termasuk sahabat yang termasuk ayat ini, surat At-Taubah ayat 92. Lalu qalu fasallamna, kemudian dua orang tabi'in ini mengucap salam kepada Al-Irbad bin Sariyah. Al-Irbad bin Sariyah ketemu, datang, assalamualaikum. Ay alqaina alaihi salam, ay alqaina alaihi salam. Wa qulna atainaka zairina wa aidin. Aku mendatangimu wahai Irbad untuk mengunjungimu, menjengukmu, menengokmu, membesukmu. Engkau sakit ya saat itu sakit. Al-Irbad bin Sariyah. Minal iyadah wa aidin minal iyadah lil marid wa muktabisin, dan kami ingin juga mengambil ilmu darimu. Wa hasilina nural ilm minka. Faqala al-Irbad, lalu Irbad pun menyampaikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam data yaumin. Suatu ketika Rasulullah SAW salat bersama kami. Thumma aqbala alaina. Saat ini dalam riwayat lain salat subuh saat itu ya, salat subuh. Lalu setelah salat Rasulullah menghadap ke arah kami. Biwajhi, menghadap wajahnya kepada kami. Fa wa'adana mau'izatan balighatan. Lalu Rasulullah SAW memberikan nasihat kepada kami, nasihat yang menyentuh perasaan kami. Ay haddatsana wa dzakkarana biqaulin mujazin wa fihi ma'anin katsira. Kalimat yang ringkas namun padat, maknanya sangat banyak. Yang membuat darabat minhal uyun. Air mata kami mengalir menetes. Ibu-ibu pernah enggak dinasihati seorang ustadz gitu ya? Langsung ibu-ibu ini menangis. Nangis takut kepada akhirat, takut kepada neraka, cinta, rindu kepada Rasulullah dan para sahabatnya, teringat, menangis. Wadarabat minhal uyun, sebagian para sahabat, air mata mereka menetes mendengar sabda Rasulullah SAW. Kalau kita membaca sabda Nabi itu ibu-ibu, itu seperti kita mendengarkan Rasulullah bersabda. Qala sallallahu alaihi wasallam. Maka tatkala Nabi SAW hadir di hadapan kita, kita mendengarkan sabda Rasulullah dan kita bersyukur. 1400 tahun yang lalu Rasulullah bersabda, sabda beliau sampai saat ini ada di hadapan kita, bisa kita dengarkan. Fa wa'adana ma'idah balighah. Darabat minhal uyun ay salat minhad dumu wa wajilat minhal qulub ay khafat wa rahibat. Para sahabat menangis, para sahabat hatinya takut. Takut apa? Takut di akhirat kelak, ingin masuk surga, takut dari api neraka. Hati mereka menangis. Sebagaimana kata Al-Irbad bin Sariyah. Faqala qail ilal hadirin, ya Rasulullah, ka'anna hadhihi mau'idah. Wahai Rasulullah, ini seperti nasihat yang terakhir Rasulullah. Nasihat perpisahan wahai Rasulullah. Nasihat muddi', nasihat yang terakhir, perpisahan. Seolah Rasulullah SAW akan meninggal dunia. Dan memang setelah itu Rasulullah SAW tidak lama kemudian meninggal dunia. Faka'anna hadhihi mau'idah waddi'in. Ay mau'idah musafirin indal wida'. Yaitu seperti seorang yang akan pergi. Misalnya, saya nasihat ke kamu ya, saya mau pergi ya, saya akan begini. Kamu begini, oh kamu begini, ya gitu ya, orang Jawa bilang gitu. Nasihat perpisahan. Mungkin kita pernah dengar ya, menetes air mata kita tatkala keluarga kita, misalnya orang tua kita, sahabat kita memberikan nasihat kepada kita semuanya, dan seolah-olah dia itu akan meninggal dunia. Lalu dia memberikan nasihat. Ini nasihat perpisahan ya, begitu ya. Nasihat perpisahan. Hendaknya kalian bertakwa kepada Allah, mentaatikan Allah. Tapi Rasulullah SAW tidak mengatakan ini nasihat perpisahan ya, gitu, enggak. Ka'anna hadhihi mau'idah muddi'. Seperti nasihat seorang musafir yang akan melanjutkan perjalanannya dan dia memberikan nasihat. Memang kita ini musafir semuanya, ibu-ibu ya. Kita tinggal di sini sudah lama Bu ya, tinggal di perumahan Yayasan Al-Iskan ini sudah lama ya, sejak tahun 2005 kita ya. Dan kita musafir di sini. Kita akan pergi. Saudara-saudara kita yang dulu hadir di pengajian telah meninggal dunia. Dulu samping rumah kita, depan rumah kita, tetangga kita,
meninggal satu persatu, musafir. Kita pun demikian juga, kita musafir. Kita akan meninggalkan dunia ini. Faqal, apa yang dinasihatkan Rasulullah SAW? Usikum. Aku mau dinasihat kepada kalian. Apa nasihat Rasulullah SAW? Takutlah kalian kepada Allah. Taatlah kalian kepada Allah. Ikutilah perintah Allah. Bahasa Arabnya adalah usikum bitaqwallah. Takutlah kalian kepada Allah, taatilah Allah. Nah, masing-masing kita ngoreksi diri kita. Level ketakutan kita kepada Allah SWT itu sampai apa gitu loh. Apakah Allah As-Sami Al-Basir yang mendengar dan melihat apa yang kita lakukan ini sudah kita takuti, sehingga kita tatkala kita berbuat maksiat, entah itu berbuat melanggar perintah Allah, melanggar hak orang, kita takut, kita menghentikan, kita takwa. Usiku bitaqwallah. Itu nasihat Rasulullah SAW. Wadhalika bifi'il wajibat wa tarkil muharramat. Meninggalkan hal yang wajib dan meninggalkan yang diharamkan. Itu namanya takwa. Wassam'i wat ta'ah, dengar taatilah. Ailil umara, taatilah para pemimpin. Wa in abdan habasyian, ay wa in kana hadzal amir aw wali abdan habasyian, sekalipun pemimpin itu adalah budak Habasyi. Wa innahu, kata Rasulullah SAW, Rasulullah memberi nasihat, man ya'ish minkum, barang siapa hidup sepeninggal, man ya'ish minkum ba'di, barang siapa hidup sepeninggalku, kata Rasulullah SAW, ai ba'da mauti, setelah kematianku, kata Rasulullah SAW, apa yang dikatakan? Fasayarah ikhtilafan katsira, mereka akan melihat perselisihan yang banyak. Loh, Ustaz, kan banyak perselisihan Ustaz. Itu saya dengar suami istri tengkar Ustaz, tetangga tengkar Ustaz, gitu ya. Ikhtilafan katsira. Masalah apa pertengkarannya? Masalah enggak tahu Ustaz. Nah, ini Rasulullah memberitahu, kamu akan melihat perselisihan yang banyak. Dalam masalah apa? Fiddin, dalam masalah agama. Fiddin, dalam masalah agama. Dalam masalah agama ya, kita banyak berselisih. Setelah kematian Rasulullah SAW. Fiddin wa ghairihi. Thumma arsyadahum an-nabi sallallahu alaihi wasallam ila anfa'i ilaj 'inda wuqu'il ikhtilaf al-katsir. Faqal, maka Rasulullah memberikan obatnya. Banyak perselisihan agama. Maka apa? Fa'alaikum bisunnati. Pegang teguhlah sunnahku. Peganglah teguh sunnahku. Ai tariqati wa nahji, manhajku, ajaranku, pegang teguh. Wa sunnatil khulafa'il mahdiyyin ar-rasyidin, ay alladziina hadahumullahu wa arsyadahum ilal haqq. Wal maqsud bihi al-khulafa ar-rasyidun al-arba'ah, Abu Bakar Siddiq, Umar, Uthman wa Ali. Pegang teguhlah ajarannya Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Tamassaku biha, pegang teguhlah biha, sunnah itu. Jadi bukan bihima. Padahal Rasul mengatakan pegang teguhlah sunnahku. Pertama ya, sunnahku. Kedua, pegang teguhlah sunnah para khulafa ar-rasyidin, Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali. Berarti dua. Namun setelah itu Rasul mengatakan pegang teguhlah dia, tamassaku biha. Kalau bahasa Arab, ha itu kembalinya ke satu ya, domir ya, satu, ha. Tamassaku biha, bukan tamassaku bihima. Tamassaku biha. Kenapa? Apa maksudnya? Kenapa enggak tamassaku bihima? Ai bisunnati wa sunnatil khulafa fa afrada lafdha biha ma'annaha ta'udu ala ithnatain li'annahuma kasyai'in wahid. Karena dua-duanya itu seperti satu
Pegang teguhlah sunnahku dan sunnah khulafaur. Karena sunnah khulafaur rasyidin, para sahabat Rasul itu mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Jadi sama saja. Peganglah sunnah para khulafaur rasyidin, Abu Bakar, Utsman, Umar dan Ali. Karena Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali radhiyallahu anhum ajma'in, mereka mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Maka Rasulullah menyatakan, tamassaku biha, pegang teguhlah sunnahku. Sunnah itu, satu sunnah itu. Wa addu 'alaiha bin nawajid, kuatlah, gigitlah dengan gigi geraham. Kemudian, yaitu maknanya adalah tetapilah sunnah Rasulullah SAW. Pegang teguhlah sunnah Rasulullah SAW. Wa iyyakum ikhdaru wajtanibu, hati-hatilah. Wa muhdatsatil umur, perkara-perkara yang baru. Ay al-umur lati tahdutsu ba'da dzalika wa tukhalifu asladdin, yaitu perkara-perkara yang tidak ada dasarnya dalam agama ini. Fa inna kulla muhdath, karena sesuatu yang muhdatha, yang baru, fi dinillah wa syar'ihi, dalam syariat Allah dan agama Allah, adalah bid'atun, ay tariqah mukhtara'ah fid din, satu ajaran yang dibuat-buat dalam agama. Ini adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah itu kesesatan, ay mujibah lid-dhalalah wal ghiwayah. Setiap yang bid'ah itu menyimpang, menyebabkan kesesatan. Wa yadillu biha sahibu, akan menyesatkan pelakunya. Ini sabda Nabi ya, dan tepat pada saat ini kita mengingat ya, salah satu contoh misalnya ajaran maulutan. Bukannya kita ini tidak cinta kepada Rasulullah, kita ini cinta kepada Rasulullah SAW. Bagaimana buktinya? Iya, kita berpuasa setiap Senin. Setiap hari Rasulullah SAW di hari Senin adalah hari dilahirkan Rasulullah dilahirkan. Kita berpuasa sunnah di hari Senin, menunjukkan kita ini cinta ajaran Rasulullah SAW. Bukan kita melakukan bentuk kecintaan dengan hal-hal yang menyalahi ajaran Rasulullah. Misalnya Pak Ustaz, misalnya perayaan hal maulid Nabi yang tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW. Melaksanakan selawat-selawatan yang tidak ada contohnya, berjoget dan hal yang tidak ada contohnya dalam agama. Maka hal ini tidak mudah kita pegang. Kenapa? Karena mayoritas banyakkan manusia melakukan ini, dan kita ini kayak sendirian. Misalnya 1.000 orang yang merayakan maulid Nabi 999, kita sendirian tidak merayakan. Maka kita ingat hadis Rasulullah SAW ini, fa usikum bitaqwa, takutlah kepada Allah. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, hendaklah kalian hati-hati dalam perkara baru, tidak ada contohnya dari Quran dan sunnah Rasulullah. Yaitu Allah tidak memerintahkan, Nabi tidak pernah mengadakan, para sahabat Nabi, khulafatur rasyidin tidak pernah mengadakan. Contoh kita mana? Tidak ada. Hati-hatilah kalian dari perkara bid'ah. Fa inna kulla bid'ah dhalalah. Karena bid'ah itu menyesatkan, dan setiap menyesatkan akan memasukkan kita kepada neraka. Kita takut. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tadi mengenang ya sahabat Khalid bin Walid dan sahabat Al-Irbad bin Sariyah. Dengan membaca sejarah Nabi, kita tahu bahwasanya sahabat Nabi mereka pemberani. Khalid bin Walid, para sahabat Nabi, sami'na wa ta'na. Tatkala Rasulullah memerintahkan, berjihadlah kamu, mereka tidak mikir panas udaranya Rasulullah, aku ingin bersama keluargaku saja Rasulullah. Mereka berangkat. Dari kisah bagaimana sahabat Rasulullah diperintahkan untuk berjihad. Kemudian dari sahabat Al-Irbad bin Sariyah juga, dia termasuk sahabat Nabi yang tidak mempunyai bekal untuk pergi ke perang Tabuk. Dia menangis karena tidak punya kendaraan, miskin, tidak punya apa-apa. Maka para sahabat demikian juga, mereka diuji dengan kemiskinan, tidak diuji dengan kefakiran. Mereka tidak punya harta, namun mereka tetap terus takwa kepada Allah. Mereka terus mencari ridha Allah SWT. Sebenarnya Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 207.
wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Di antara manusia ada orang-orang yang mereka menjual dirinya untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, mereka menjual diri. Apa yang mereka miliki dijual. Harta mereka infakkan jalan Allah. Seperti sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka berhijrah, meninggalkan harta mereka, anak mereka. Mereka tetap terus mencari ridha Allah. Maka mencari ridha Allah inilah yang harus ada dalam hati kita. Kita belajar di masjid, kita mengaji, kita sholat, kita berinfak, kita memberi nasihat, kita berbuat baik, semuanya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan satu ayat lagi sebagai penutup, firman Allah dalam surat Al-Jumu'ah ayat kedua, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzi ba'atha bil ummiyina rasulan." Dialah Allah yang mengutus kepada bangsa yang ummi, yang tidak mengenal kitab, seorang rasul. Rasulan minhum, rasul dari kalangan mereka, yaitu Rasulullah SAW, diutus dari bangsa Arab. Yatlu alaihim ayati, Allah mengutus Rasulullah untuk membacakan ayat-ayat Allah. Qala Allah ta'ala yatlu alaihim ayati wa yuzakkihim, untuk mentazkiyah, mensucikan jiwa mereka. Yatlu alaihim wa yuzakkihim wa yu'allimul kitab wal hikmah, dan juga mengajarkan kepada mereka Alkitab dan hikmah. Wa in kanu min qablu la fi dhalalim mubin, dan sebelumnya mereka tidak mengenal, tidak mengerti apa itu tauhid. Kita ini sebelum mengenal dakwah salah, kita tidak mengerti tauhid yang benar itu bagaimana. Saya dulu tidak mengerti apa itu istilah tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Pengajian membahas tauhid asma wa sifat, mengimani Allah, nama-nama Allah, sifat-sifat Allah sesuai dengan apa yang Allah Rasul ajarkan, ya, tanpa memisalkan, tanpa menanyakan. Kita tidak tahu membagaimanakan, tidak tahu kita. Kemudian sehingga waktu pengajian tidak tahu, tidak mengerti gitu. Namun terus mengaji, oh tauhid asma wa sifat itu begini. Tauhid uluhiyah, kita tahu dulu itu kalau orang memberikan sesajen ini syirik gitu ya. Orang naruh yaitu apa, jimat-jimat di rumahnya, bangun rumah dikasih atasnya apa putih-putih atau apa ya, itu isi apa, itu kesyirikan secara global. Namun secara khusus spesifik kita tidak tahu. Kemudian kita mengenal dakwah tauhid, dakwah salah, kita belajar, oh tauhid uluhiyah ini syirik, ini kita mengerti. Demikianlah, maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, lakal hamdu, lakal syukur ya Allah, atas nikmat dakwah tauhid di negeri kami, di negeri Indonesia. Semoga Engkau memberikan rahmat karunia-Nya kepada penduduk Indonesia ya Allah, agar dakwah tauhid tersebar, sunnah Rasulullah SAW tersebar, dan kita termasuk firman Allah SWT, wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim, dan dakwah tauhid ini, dakwah Rasulullah SAW ini sampai kepada kaum selain para sahabat Rasulullah SAW. Wa huwal azizul hakim, dan dialah maha perkasa lagi maha bijaksana. Semoga sedikit yang kami sampaikan bisa diambil faedah. Jika ada kata-kata yang salah, kurang berkenan, saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanak inna kunna minadh dhalimin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.